Coba seru di sini Vini, saya akan bahas. Ternyata Dr. Vegapunk sudah mempunyai proyek yang jauh lebih kuat dari Seraphim biasa. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Dan seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terus kan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan tersesat seperti Babang Zoro. Nah, dengan munculnya Dr. Vegapunk dan satu temuan yang paling menarik di chapter 99 lalu, yaitu Seraphim, dan dengan banyaknya request dari kalian nih, Bang, coba bahas dong tentang Seraphim ini, kira-kira bakal sampai seperti apa? Nah, di video ini, karena banyak juga yang protes, Bang, coba dong buat videonya lebih liar lagi dan lebih lengkap, biarinlah beda sama sebelah-sebelah yang cuma bahas fakta. Nggak apa-apa liar bang, yang penting bahasanya unik untuk kita para pecinta teori-teori liar. Wah, komen gini malah jadi makin semangat kan untuk bikin teori yang liar kesukaan kalian semua. Karena liar is our ninja way. Jadi oke lah, mari kita bahas tuntas terkait Seraphim dan apa sih potensi dari satu temuan tersebut yang menurut saya akan sangat luar biasa sekali jika menjadi pengganti dari kekuatan besar di dunia ini. Pertama, kita harus membahas dulu latar belakang dari Seraphim ini seperti apa. Dia adalah pasifista baru yang berhasil dikembangkan oleh SSG atau Special Science Group yang dibuat oleh pemerintahan dunia untuk menggantikan sistem Shichibukai yang sudah dihilangkan. Dan kita juga tahu, dulu menurut Garp, dunia ini seimbang karena adanya ketiga kekuatan besar, di mana yang pertama adalah Yonkou, yang kedua Angkatan Laut, dan yang ketiga adalah Shichibukai. Yang kasarnya, sebenarnya perbandingan mereka ini seharusnya 1:1:1. Tapi ya, dari insiden Marineford mungkin lebih terlihat jika Yonkou ini setara dengan dua lainnya, bukan? Tapi oke lah, bukan itu bahasan kita di sini. Dimana dengan buat robot atau cyborg atau buatan lain yang dapat menggantikan satu kekuatan besar dunia saja, Seraphim ini sudah menjadi satu mega project yang sangat gila. Dan dari namanya sendiri, Seraphim diambil dari malaikat Christian yang bahkan bisa disebut sebagai malaikat dengan hierarki tertinggi. Yang ini juga akan kita bahas nanti di sesi selanjutnya. Dan ngomong-ngomong tentang malaikat di One Piece pun sudah ada karakter jelasnya, dan bahkan dia seperti antitesis dari malaikat, yaitu ras Lunarian dengan sayap yang berwarna hitam. Dan bukankah itu juga disebut sebagai The Fallen Angel, dan orang yang kita kenal adalah King yang juga mempunyai nama Arbor atau Albert, nama yang cocok dengan nama Kristiani juga. Yang bukankah itu seperti sebutan Seraphim, karena toh Seraphim juga mengambil DNA atau DNA dari ras Lunarian. Dan satu yang paling jelas adalah dari flashback Kaido ketika bersama King ini, disitu dia menyelamatkannya saat dia dijadikan kelinci percobaan di Pang Hazard, yang bahkan kata-kata Kaido, kau ras Lunarian, jelas mereka tidak akan melepaskanmu. Dan kita juga tahu ternyata para saintis ini mengetes kemampuan fisik dari King atau ras Lunarian ini sendiri. Jadi cukup jelas ya, DNA Lunarian yang diambil adalah King atau Arbel. Nah, ngomong-ngomong, kalau King diambil DNA-nya, apakah Kaido juga diambilnya? Karena dia kan ada di sana sebagai ras Oni. Dan untuk bentukan klon dari Seraphim sendiri, memang benar-benar baru terlihat dua yang terlihat, tapi cukup jelas jika mereka mengambil bentukan dari mantan Shichibukai sebelumnya saat mereka masih kecil. Contoh adalah Hancock dan juga Mihawk. Yang bahkan untuk Mihawk sendiri, dia menggunakan pedang besarnya yang seperti Yoru, dan bahkan kemampuan memotong sebelah gunungnya itu pun jelas-jelas kemampuan dari Mihawk yang dia perlihatkan di Marineford lalu. Yang dari sini saja sudah sangat gila sekali kemampuan dari Seraphim ini. Nah, setidaknya pembentukan Seraphim tersebut dapat kita ketahui dari bagaimana semua hal-hal saintis yang sudah dimunculkan di One Piece ini, dan orang-orang itu adalah anggota dari sekelompok saintis hebat yang disebut sebagai Mets. Dimana katanya Mets sendiri berhasil menemukan Line X Factor atau blueprint
blueprint kehidupan. Dimulai dari contohnya Caesar Clone yang spesialis di smile, gigantifikasi, dan senjata gas, lalu Queen yang fokus dalam membuat senjata dan perubahan genetik dirinya juga, Judge yang fokus di cloning, perubahan genetik, dan mutasi-mutasinya, dan untuk Vegapunk yang memang belum tahu apa, tapi setidaknya seharusnya dari satu Seraphim ini seperti udah wujud sempurna dari kesemua Land Egg Factor atau blueprint yang dia lakukan. Tapi mungkin yang jadi pertanyaan adalah bagaimana mereka mendapatkan gen dari para Shichibukai muda tersebut? Apa hanya mencuri DNA dari masa dewasanya saja dan dia bisa menciptakan dari zaman zigotnya? Apa mungkin Vegapunk juga mempunyai DNA dari seseorang seperti Law dan Kurohige? Dan yang terpenting adalah bagaimana dia bisa menciptakan sosok Seraphim yang seperti manusia itu hanya dalam waktu 2 tahun dengan tubuh anak-anak yang berusia seperti 8-10 tahunan. Yang ini pun sebenarnya jawabannya sudah pernah kita lihat selama berjalannya cerita. Nah, mari kita lihat bagaimana klon dari Germa Double Six dibentuk. Dikatakan tubuh pasukan dari dewasa Germa ini, mereka ini tumbuh membutuhkan waktu selama 5 tahun. Yang berarti kurang lebih pertumbuhan masa mudanya sekitar 4-5 kali lebih cepat dari manusia normal, atau dalam 1 tahun mereka sudah berkembang sebanyak 4 tahun. Karena ingat, usia 20 tahun itu membutuhkan waktu 5 tahun untuk tumbuh di dalam mutasi dari cloningannya tersebut. Nah, lalu bagaimana dengan Seraphim ini? Dengan time skip yang kita miliki selama 2 tahun dan dengan proses cloning ala Germa, bukankah 2 tahun itu bisa membuat masa inkubasi dari cloning dengan growth rate 4 kali tadi menjadi 8-10 tahun di usia normalnya? Maka itulah yang terjadi kenapa wujud dari Seraphim seperti usia anak-anak. Nah, jadi menurut saya, bukankah sangat masuk akal jika Seraphim jauh lebih kuat dari cyborg pada umumnya? Karena mereka adalah wujud dari manusia dengan genetik yang diciptakan dengan dimutasi gen Lunarian yang entah apakah DNA buah iblisnya pun akan dimasukkan. Contohnya seperti Seraphim Hankook, dia bisa menggunakan kemampuannya juga yang walau tentu saja tidak akan 100% seperti sekuat aslinya. Dan yang jadi pertanyaan selanjutnya, toh jika dia manusia, apakah para cloning ini bisa menggunakan haki? Nah, jika benar-benar manusia, seharusnya mereka juga bisa menggunakan haki layaknya manusia normal yang lain. Dan itu pun akan terjawab kenapa Seraphim dari Mihawk bocah bisa sekuat itu. Dan untuk Housoku, ya entahlah, karena bukankah para Seraphim ini mereka tidak mempunyai free will atau kebebasan di dirinya sendiri. Serta jika pemerintahan dunia bisa memanipulasi gen sejauh itu, apakah mereka juga bisa menciptakan orang dari DNA seperti Roger atau Shirohige atau bahkan Rox the Shebek? Bukankah untuk darah Shirohige pun ada di mana-mana di perang Marineford lalu dan darah dari S juga? Ya, untuk S ini sejujurnya cukup sulit sih, karena ini seakan-akan menghidupkan dalam tanda kutip orang yang sudah mati dan bukanlah tipe dari Oda Sensei. Tapi kembali ke pertanyaan awal, jika King di eksperimen, bukankah ada Kaido di Pang Hazard juga? Dan bukankah keduanya memiliki ras yang sangat unik, Lunarian dan Oni? Nah, apakah ras Oni juga ada di Seraphim yang lain? Dan inilah juga yang menjadi bahasan utama kita seperti yang saya katakan di awal, di mana Seraphim ini diambil dari malaikat dengan kasta tertinggi dan mereka ada di dunia yang paling tinggi juga atau di first sphere lah seperti yang bisa kalian lihat. Dan ternyata tidak hanya ada Seraphim ini, tapi ada 2 lainnya dan itu adalah Cherubim dan Trons. Di mana ada lagi di dunia-dunia bawahnya seperti yang bisa kalian lihat ada Archangel yang cukup terkenal juga. Nah, lalu kenapa sih saya membahas hal seperti ini? Dimana kalian juga perlu ingat 3 kekuatan besar yang saya bahas tadi di awal terkait Shichibukai, Yonkou, dan Angkatan Laut. Jika ketiga hierarki tertinggi dari pasifista buatan SSJ ini membuat ketiganya, bukankah itu akan menjadi hal yang sangat-sangat mengerikan sekali? Dimana Shichibukai diambil dari ras Lunarian dan diisi oleh Shichibukai pada usia mudanya. Yang kita tahu totalnya ada 11 orang, tapi mungkin dikurang 2 lah karena sudah menjadi Yonkou seperti Kurohige dan juga Lord Buggy, yang itu pun sudah sangat gila sekali. Kita mungkin akan mendapatkan Seraphim seperti Doflamingo, Moria, Lau, dan bahkan Jinbei dengan ras Fishman-nya dengan tubuh sekeras dan segila Lunarian. Wah, ini sih bakal out of the world banget. Lalu Seraphim lain atau mungkin Cherubim diisi oleh DNA Admiral dengan tambahan genetik yang mungkin dari ras kuat juga.
Atau bahkan Seraphim dari Cherubim ini sudah bisa menginfuse buah iblis dari para admiral seperti contohnya lasernya Kizaru, yang mungkin dalamnya adalah seperti magma Akainu atau es dari Kizaru, atau mungkin tanaman seperti Ryokugi yang wah jika seperti ini jika di Naruto seperti Gen Hashirama. Tapi satu yang paling gila menurut saya adalah Seraphim yang ketiga atau mungkin namanya Trons, dan bukankah kalau Tron tentu saja orang-orang yang berusaha mendapatkan tahta dan jelas itu adalah para kaisar lautan atau Yonko. Dimana dari ras Oni yang dimiliki Kaido saja itu sudah menjadi satu hal yang out of the world banget. Dan Vegapunk dia bisa menciptakan cloning-cloning mutasi dari para Yonko dan dipadukan dengan ras Oni. Wah, ini bakal sangat gila banget. Dimana kita mungkin akan melihat Kaido kecil yang lebih kuat lagi, atau bahkan adanya Shanks kecil, Big Mom kecil, dan Kurohige kecil yang nggak kebayangkan bakal segila apa. Apa mungkin jangan-jangan nanti juga mereka punya Buggy kecil dan Luffy kecil juga yang wah ini bakal menjadi game changer banget buat cerita One Piece ke depannya. Dan sekarang dengan kemunculan dari Vegapunk, rahasia-rahasia akan semakin terungkap. Nah, sebelum kita tutup video ini, bukankah jika mutasi begini dengan Lunarian, apakah mungkin juga Judge ayah dari Sanji dahulu dia menggunakan DNA dari ras lain, contohnya ras Lunarian ini sendiri? Karena bukankah match itu sudah masa lalu yang sudah lama sekali menurut kata-kata Queen juga, dan dari timeline setidaknya lebih dari 35 tahun yang lalu. Yang bukankah pas jika saat itu di Punk Hazard DNA King diambil tidak hanya oleh Vegapunk juga yang dapat, tapi ilmuwan match yang lain pun dapat. Dan contohnya adalah Judge yang bahkan dari kata-kata Yonji sendiri, Judge ini seakan-akan mengkhianati dan mengambil DNA tersebut, dan akhirnya dia berikan DNA-nya kepada anak-anak Vinsmoke seperti yang kita lihat. Tapi ternyata hanya Sanji lah yang berhasil menerima DNA dari Lunarian, dimana mungkin untuk anak-anak yang lain seperti Niji mereka mendapatkan DNA dari ras lain. Untuk Niji mungkin yang masuk akal adalah ras Ming lah, karena dia bisa menciptakan listrik atau semacam elektro. Dan ngomong-ngomong tentang Lunarian, bukankah itu ada hubungan dengan api? Dan dengan api, bukankah itu adalah Babang Sanjay kita? Nah, apakah hanya Sanji lah yang berhasil menerima DNA dari ras Lunarian? Yang sejujurnya tentang hal ini pernah saya bahas di satu mega teori lain, yang bahkan videonya sudah rilis sebelum ramai masalah perlunarian seperti ini. Menarik sekali. Mungkin yang penasaran kan bisa tonton di video mega teori ini ya. Nah, buat kalian juga yang suka minta teori-teori liar, coba tuliskan di kolom komentar di bawah. Kira-kira teori liar seperti apa sih yang sebenarnya kalian inginkan? Nah, dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devin pamit, and I'll see you guys next time.